Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan perkuliahan kali ini, kita akan melanjutkan materi kita tentang pemrograman menggunakan bahasa Python. Materi kali ini, saya akan membahas terkait dengan percabangan, pengulangan, dan fungsi pada bahasa Python. Sebelum saya masuk ke materi inti, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai input dan output pada bahasa Python. Baik, mari kita mulai perkuliahan kita pada hari ini. Saya sini sudah membuka Jupyter Notebook-nya. Apabila kita menggunakan Jupyter Notebook, kita bisa mengganti menggunakan Markdown untuk melakukan penulisan dalam bentuk teks. Misalnya seperti ini. Untuk tampilan output, saya sudah menjelaskan pada pertemuan sebelumnya. Simpel saja, kita hanya tinggal menggunakan print, lalu dalam kurung, kalau kita ingin menampilkan string, kita bisa menggunakan petik 1, petik 2, ataupun petik 3. Misalnya seperti ini, halo. Maka kalau kita akan mendapatkan langsung outputnya adalah halo. Selanjutnya, bagaimana kalau kita ingin melakukan input dan juga melakukan output? Untuk melakukan input, perintah yang digunakan adalah input. Misalnya seperti ini, saya akan memodifikasi program yang saya buat pada sel yang pertama. Saya buat sebuah variabel, namanya adalah nama. Isinya, saya berikan assignment operator sama dengan, lalu saya tuliskan input. Artinya saya akan membuat input, lalu yang diinput akan muncul teks, nama Anda siapa. Kemudian, saya akan melakukan print seperti ini, hello, koma, nama. Apabila kita running, maka dia akan ada kolom untuk kita dapat menginput. Di sini kita menginput misalnya adalah Budi Setiawan. Jangan lupa untuk menekan tombol enter. Maka nanti programnya akan menampilkan hello Budi Setiawan. Yang perlu diperhatikan di sini adalah bahwa apabila kita menggunakan input seperti ini, maka yang diketik di dalamnya akan selalu berupa tipe datanya adalah string. Contoh ya, kalau saya mencari type, kemudian nama, maka yang keluar adalah str. Artinya tipe datanya string. Walaupun di sini kita lakukan input, misalnya ya, atau saya tulis seperti ini, misalnya ini adalah angka sama dengan input kemudian kita memasukkan angka di sini, misalnya adalah 50, lalu kita enter, maka tipe data dari angka dia tetap berupa string. Oleh karena itu, apabila kita perlu melakukan input dan inputnya itu berupa angka atau berupa tipe data integer ataupun float yang kita inginkan, maka kita perlu melakukan konversi. Contoh seperti ini ya. Misalnya X ini adalah input, lalu kita masukkan di sini adalah nilai dari X. Kemudian kita lakukan konversi X sama dengan, misalnya kita ingin melakukan konversinya menjadi float, maka kita lakukan X sama dengan float X. Artinya di sini X diubah menjadi float. Sehingga apabila kita lakukan perintah
misalnya adalah X sama dengan X kali 6, lalu kita print X, maka dia tidak akan error. Kita masukkan misalnya X-nya adalah 5, lalu kita enter. Dan nilai akhirnya X-nya yang di print adalah 30. Berbeda jika kita gunakan tadi ya angka ya. Misalnya angka sama dengan angka tambah 5. Kita tahu bahwa angka di sini adalah tipe datanya string. Kalau kita jalankan, maka dia akan muncul error. Oleh karena itu kita perlu lakukan terlebih dahulu operasi untuk mengkonversi. Contohnya seperti ini, angka ini adalah kita ubah misalnya menjadi int ya, int angka. Lalu kita beri perintah di sini angka sama dengan angka ditambah 7 misalnya. Lalu kita print angka. Kalau kita lakukan seperti ini, maka dia tidak akan error. Kita tahu bahwa nilai angka adalah 50, kemudian ditambah 7, hasilnya adalah 57. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan input dan output pada Python. Selanjutnya, kita akan melanjutkan terkait dengan comparison operator. Comparison operator ini dipakai apabila kita ingin melakukan percabangan, misalnya menggunakan if. Untuk comparison operator, kurang lebih ini mirip seperti yang ada pada C++. Kita punya nilai membandingkan apakah nilai A sama dengan nilai B menggunakan sama dengan 2 kali. Saya rasa di sini tidak ada perbedaan yang signifikan apabila kita menggunakan comparison operator pada Python. Selanjutnya, saya akan melakukan perintah di sini adalah terkait dengan perbandingan. Contohnya, yang kita bisa lakukan menggunakan comparison operator adalah kita membandingkan nilai ya, 9 apakah ya 9 sama dengan 9,0. Input dari ini adalah true atau false. Jadi dia merupakan suatu boolean ya. Dan di sini Python ini cukup pintar, dia bisa membedakan 2 tipe data. Yang pertama adalah int yang 9 dan yang kedua adalah yang float 9,0. Tetapi dia tidak cukup pintar untuk bisa membedakan antara bilangan dengan string. Contoh, ini 7 sama dengan 7. Dipakai tanda tick. Kalau kita jalankan, maka hasilnya adalah false. Berikutnya, saya akan menjelaskan terkait dengan menggunakan and, or, dan not. Ini mirip seperti pada C++. Bedanya, kalau C++ kita menggunakan notasi ya. Pada C++ kita menggunakan notasi untuk and adalah double dan, untuk or adalah tanda ini 2 kali, tanda garis lurus 2 kali, dan untuk not kita gunakannya adalah negasi atau tanda seru ya. Sedangkan pada Python kita langsung menggunakan and, or atau not, dan dia mirip seperti C++ ya. Contoh di sini saya deklarasikan nilai A ini sama dengan 5 dan nilai B ini sama dengan 3. Saya akan tampilkan di sini print A kurang dari 5 and B lebih besar dari 3. Kita tahu ya di sini bahwa A itu tidak kurang dari 5, sehingga kalau kita punya suatu pernyataan yang salah atau false di sini ya, false, dan B itu tidak lebih besar dari 3. Jadi false dan false ini akan menghasilkan nilai yang salah juga. Ini sesuai dengan gerbang logika. Kemudian kalau kita punya pernyataan misalnya print A lebih besar dari 1 and
B kurang dari 5. Kalau kita lihat di sini, A itu benar ya. Artinya di sini adalah true. A lebih besar dari 1 dan di sini B juga kurang dari 5 ya. Maka true dan true ya. Maka hasilnya adalah true. Untuk penggunaan OR ini kurang lebih mirip ya. Kalau kita punya pernyataan misalnya A kurang atau lebih besar dari 1 or B lebih besar dari 5. Kalau kita lihat di sini A lebih besar dari 1 adalah true, sedangkan B kurang dari atau B lebih besar dari 5 itu adalah false. Sehingga karena dia adalah OR, benar ketemu salah atau benar atau salah, maka hasilnya adalah true ya di sini. Begitu juga kalau kita punya di sini adalah negasi. Contoh ya, negasi adalah menggunakan not. Not misalnya adalah A lebih besar dari 1 atau B lebih besar dari 5. Kita tahu bahwa pernyataan ini adalah true ya. Karena dia pakai not di sini artinya dinegasikan atau dibalik nilainya. Yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Nah, ini adalah false. Oke, kita cek di sini ya. Pertama false sesuai true, true dan false. Pada Python kita juga selain dapat menggunakan and, or, dan not, kita bisa menggunakan is dan is not. Ini yang tidak ada pada C++. Contoh di sini saya deklarasikan X sama dengan 257 dan Y itu sama dengan 257. Jadi nilai X dan Y itu sama. Oke, apa bedanya antara is dan is not? Kalau kita gunakan seperti ini ya. Print X is Y. Kemudian di sini print X is not Y. Kalau kita lihat secara bahasa Inggris ya, X is Y artinya X adalah Y. Kon ini nilainya sama ya, sama-sama 257. Kalau ini X is not Y, kan mestinya nilainya sama nih ya. Jadi kalau kita secara logika membaca ya, mestinya pernyataan yang pertama itu hasilnya adalah benar, sedangkan pernyataan yang kedua hasilnya adalah salah. Tetapi kalau kita jalankan justru kebalikan. Pernyataan yang pertama itu adalah false, sedangkan pernyataan yang kedua itu adalah true. Jadi di sini bedanya is dengan sama dengan ya. Jadi kalau is antara sama dengan itu kan memberi nilai ya. Nah, is itu dia di sini bukan memberi nilai. Dan kalau sama dengan dua kali dia benar-benar membandingkan nilai ya. Jadi kalau seperti kita gunakan sama dengan dua kali, artinya kita membandingkan dua nilai. Sedangkan kalau menggunakan is, kita membandingkan adalah ID-nya. Jadi bukan nilai dari variabelnya. Contoh di sini saya punya X ya. Saya bisa mengecek bahwa ID X itu berapa. Seperti ini. Kemudian kita bisa mengecek berapa ID dari Y. Kalau kita lihat ya, kedua variabel ini memiliki ID yang berbeda. Sehingga di sini X is Y itu akan menghasilkan nilai false. Beda cerita kalau kita lakukan adalah ini ya, print X sama dengan Y ya. Ini hasilnya adalah true. Untuk pernyataan yang kedua di sini X is not Y, karena ID-nya berbeda maka di sini keluarnya adalah true. Oke, itu kurang lebih perbedaan antara is dengan sama dengan dua kali. Sekarang saya akan masuk ke pokok inti dari topik kita, yaitu yang pertama adalah terkait dengan percabangan. Untuk percabangan ya, kita bagi di sini ada percabangan. Yang pertama adalah menggunakan if statement. Jadi di sini kita tuliskan ya, if itu kondisinya apa. Kemudian setelah itu kita tuliskan statementnya apa.
Ini adalah untuk if yang satu kondisi ya. Kita mulai, contoh pertama adalah satu kondisi. Jadi hanya ada satu if. Misalnya saya bikin ya angka, ini adalah saya akan lakukan input angka ya. Input angka, angkanya berapa. Kemudian saya konversi ya angka ini menjadi integer. Kemudian if angka, nah ini angka langsung ya, lebih besar dari 0. Jadi kita langsung tuliskan kondisinya tanpa perlu menggunakan kurung ya. Tapi jangan lupa di sini ada titik 2. Saya lupa di sini ya. Ini ada if kondisi 2. Nah, di if angka titik 2, lalu kondisi statementnya apa yang mau kita lakukan? Karena kita mau print angka ini adalah bilangan positif. Kemudian kita print di sini, ini di luar blok if ya. Ini adalah selesai. Ini saya akan tapat kiri. Nah, statement yang paling bawah ini dia akan selalu dieksekusi ya. Eksekusi walaupun kondisinya tidak terpenuhi. Jadi kalau saya jalankan input angka, misalnya angkanya adalah minus 9 ya. Minus 9 itu adalah nilainya di bawah 0, sehingga akan langsung keluarnya adalah selesai. Ini akan beda cerita kalau kita inputnya adalah lebih besar dari 0, misalnya 5 ya. Akan muncul 5 adalah bilangan positif dan selesai. Ini untuk if yang satu kondisi. Berikutnya adalah percabangan if dan else. Artinya di sini akan ada dua kondisi ya. Jadi cara penulisannya adalah if kondisinya titik 2, lalu lanjut dengan statementnya apa. Kemudian else, jangan lupa ada titik 2, lalu lanjut statementnya apa. Kurang lebih ini adalah cara penulisannya. Ini lupa saya kasih ganti baris ya. Ini juga. Oke. Jadi ini beda dengan C++ ya. Ketika kita gunakan C++, kita perlu menggunakan kurung kurawa. Dan kita tidak harus melakukan indentasi ya. Seperti ini. Contoh, saya akan lakukan di sini adalah percabangan dua kondisi. Ini masih sama seperti yang sebelumnya, angka. Saya akan minta menginput. Ini adalah masukkan angka ya. Kemudian ini saya bisa lakukan sepertinya. Konversinya seperti ini. If int angka ini lebih besar dari 0. Bedanya apa? Kalau di sini ya angka ini akan tetap menjadi string, sedangkan di sini dia sudah kita konversi menjadi int. Bedanya itu saja. Karena di sini kita tidak melakukan assignment ya. Yang di sini nggak ada assignmentnya, sedangkan yang di sini ada. Tapi kita bisa lakukan untuk lebih simpel seperti ini. Kalau kita hanya mau mengubah saja tanpa melakukan operasi ya. Kecuali kalau kita mau melakukan operasi, misalnya operasi penjumlahan atau perkalian. Lalu titik 2 misalnya. Karena print di sini adalah angka ya, kita tampilkan angka, lalu di sini sama adalah bilangan positif. Lalu jangan lupa, karena kita ada dua kondisi, maka kita perlu menuliskan adalah else. Else-nya apa? Sini print angka ini adalah bilangan negatif. Kemudian ini saya tuliskan print selesai. Yang akan selalu dieksekusi ya. Ini akan selalu dieksekusi. Oke, kita jalankan ya di sini. Masukkan angka. Angka misalnya adalah 4.
maka 4 adalah bilangan positif. Kalau kita masukkan negatif, misalnya min 8, jangan lupa di enter. Min 8 adalah bilangan negatif dan selesai. Ini untuk percabangan dua kondisi. Nah, sekarang adalah untuk percabangan yang lebih dari dua kondisi, misalnya 3 dan seterusnya. Oke, yang kita gunakan adalah percabangan, ada if, kemudian ada elif, dan terakhir adalah else. Ini kurang lebih, ini saya copy dulu ya, biar cepat. Jadi else-nya ini kita ganti menjadi elif ya. Elif, dan perlu ada di sini adalah kondisinya apa? Belum titik 2. Kemudian terakhir adalah else titik 2. Di if, elif kondisi, lalu adalah ini ya, else titik 2 statement. Jadi untuk yang statement terakhir itu tidak ada kondisinya. Dan elif ini tergantung ya. Kalau kita punya 3 kondisi, artinya elifnya ada 1. Kalau ada 4 kondisi, elifnya ada 2. Saya akan di sini mencontohkan adalah percabangan dengan 3 kondisi. Artinya elifnya hanya ada 1. Maka di sini ya, angka ini sama dengan input. Ini samakan ya, masukkan angka. Kemudian if nt angka ini lebih besar dari 0, titik 2. Kemudian yang di print adalah angka, koma, adalah bilangan positif. Nah, kali ini adalah elif. Kondisinya apa? Int angka, kali ini saya pakai adalah sama dengan 0, titik 2, print angka, koma, adalah bilangan 0 ya. Ini adalah 0. Kemudian terakhir adalah else. Jangan lupa titik 2. Nah, ini baru print angka adalah bilangan negatif. Ini biar kelihatan ya, saya kasih selesai ya gini ya. Nah, ini print selesai. Nah, ini akan selalu dieksekusi. Yang pertama, saya masukin angka, saya coba masukin adalah minus 9. Oh ya, ini harus di enter. Adalah bilangan negatif. Saya jalankan lagi, misalnya saya masukkan adalah 0. Sorry, ini. Nah, ini seperti ini. Saya jalankan lagi, saya stop dulu ya. Jadi kalau ada tanda bintang di sini artinya ini lagi running. Ini kita stop dulu. Kita running lagi. Angka misalnya adalah 0 sini. Enter. Jadi 0 adalah 0. Kita jalankan lagi ya. Misalkan adalah 8. Nah, ini kita enter. Nah, 8 adalah bilangan positif. Kalau yang lain gimana? Nah, misal 0,4 ya. Ini akan dibaca sebagai 0 ya. Nah, ini nggak bisa ya karena dia tidak valid. Nah, gini, jadi nggak boleh nih. Dia harus hati-hati ya kalau kita lakukan konversinya itu menjadi sebuah int. Dan nggak ada ya bilangan bulat itu pakai 0,4. Jadi ini nggak valid. Kalau mau benar ya seperti ini. Nah, 5. Bentar. Ya, ini contoh dari percabangan menggunakan 3 kondisi. Baik, saya lanjutkan ke bagian yang kedua. Bagian yang kedua adalah terkait dengan pengulangan. Atau kita sebut sebagai loop ya.
Yang pertama, kita akan mempelajari menggunakan for. Cara penulisannya ya di sini ya. Ini ada for. Kemudian kita masukkan variabelnya apa? For variabelnya apa? Nah, ini in ya, ada in ya di dalam ya. Sesuatu. Nah, ini sesuatu. Sesuatunya itu nanti saya jelaskan ya, bisa apa saja. Jangan lupa titik 2. Lalu adalah statement yang akan dilakukan pengulangan. Di statement yang akan diulang. Ya, jadi for variabel in sesuatu, statement yang akan diulang. Nah, yang pertama untuk sesuatunya itu saya akan menggunakan yang namanya adalah fungsi range. Ini menggunakan fungsi namanya adalah range. Range itu rentang ya, kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia. Untuk pengulangan menggunakan range, simple, for variabelnya apa? Ini bebas ya. Saya pakai di sini misalnya variabelnya A. Dan di Python kita tidak perlu lakukan deklarasi variabel. Jadi for A in range-nya apa? Contoh, range-nya adalah 10. Lalu titik 2 di sini adalah print ya. A plus 1. Jadi nanti cara bacanya ya, yang range 10 ini akan dimasukkan ke dalam variabel A. Jadi A in range artinya yang dalam sesuatu ini akan dimasukkan ke dalam variabel A, lalu kita print. Kenapa kita tambahkan A plus 1 di sini ya? Karena kita akan membuat sebuah sequence atau sebuah urutan ya, sebuah urutan dari 1 sampai 10. Dan ini adalah hasilnya. Ya. Nah, di sini range itu dia dimulai indeksnya itu dari 0. Ya, kalau range 10 ini akan mulai dari 0 dan anggotanya ada 10. Jadi 0 sampai 9. Oleh karena itu, kalau kita menggunakan seperti ini, misalnya for ya, misalnya anggap aja pin gitu ya, pin in range 10. Nah, ini sama kayak tadi ya. Tapi kita printnya hanya pin saja. Maka yang keluar adalah 0 sampai 9. Hanya kalau kita mau 1 sampai 10 maka plus 1. Nah, kemudian untuk fungsi range sendiri ya, kita bisa tambahkan for n in range. Nah, misalnya ada 2,30. Nah, ini artinya apa? Ini artinya kita akan mulai dari 2 sampai 30 min 1 atau dari 2 sampai 29. Lalu yang akan ditampilkan apa? Print n ya. Seperti ini. Ini mulai dari 2 sampai 29. Kalau mau sampai 30 berarti ganti jadi 31. Nah, ini bisa, jadi range itu boleh argumen ya, tidak hanya satu. Ini argumen di dalam fungsinya ya. Ini ada 2, ada 2,30. Kalau dia hanya satu, artinya dia ada 10 elemen di dalamnya dan mulai by default adalah dari 0 sampai jumlah elemen min 1. Nah kan kalau kita kasih 2 argumen, contohnya 2,30, artinya ini mulai dari mana sampai 30 min 1. Jadi total di sini ya, ini ada apa, bukan 30 ya. Nah, ini ada 28 anggotanya ya. Jadi sampai 30 min 1. Kalau kita lakukan seperti ini, yang ketiga ya, for misalnya J ya, in range, kali ini 2,31,2. Jadi ada 3 argumen. Kita udah tahu ya bahwa 2 yang pertama itu adalah artinya kita mulai dari 2. Nah, ini sampai
30 min 1 ya, berarti 31 min 1 ya, sampai 30 ya. Karena 31 min 1. Nah, kali ini 2 yang paling akhir atau argumen yang ketiga di sini artinya kita kasih selisih atau jarak. Nah, jaraknya itu adalah 2. Sehingga kalau kita jalankan ini akan seperti kelipatan 2 maksimal sampai 30. Sorry, supaya di print dulu ya. Print J. Nah, ini 2, 4, 6 sampai 30. Oke, kalau di sini ya kita dapatnya itu selalu secara vertikal ya. Selalu ganti baris. Nah, saya pengen kali ini adalah kita buat secara horizontal. Jadi nggak ngabisin space ya. Caranya gampang. Print di sini ya. Ini tinggal ditambahin argumen aja J, N sama dengan ini kita kasih spasi kosong seperti ini. Nah, ada spasi kosong ya. Maka kalau dijalankan dia seperti ini. Jadi vertikal. Kalau ini nggak dikasih spasi kosong, dia akan nempel. Kalau spasinya diganti koma juga boleh. Jelas seperti ini. Nah, saya pengen di sini kasih spasi kosong. Simpel ya. Jadi tinggal J, N sama dengan apa? Ya. Nah, ini pertama ya. Sesuatunya ini adalah suatu range. Nah, sekarang kita akan menggunakan yang namanya adalah sequence. Sequence itu adalah sesuatu yang berurutan. Contohnya satu dari sequence adalah list ya. Kita sudah belajar cara menggunakan list. Ini saya akan yang kedua ya. Ini adalah pengulangan dengan for menggunakan sequence. Yang pertama kita akan membuat list ya. Kita buat list dulu, membuat list. Nah, membuat list itu ada beberapa cara. Cara yang pertama, ini seperti yang saya sudah sampaikan di minggu lalu. Kita tulis aja ya, nomor seperti ini. Anggotanya ya, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, seperti ini. Lalu kita print misalnya adalah nomor. Maka kita akan mendapatkan sebuah list ya. Ini. Oh, kita juga bisa membuat list ini menggunakan cara yang kedua. Nah, caranya adalah kita gunakan tadi range ya. Kalau sesuatu yang berurut, nomor ini sama dengan list. Nah, ini adalah range dari 1 sampai 11. Artinya kita pengen bikin 1 sampai 10 ya, 11 min 1. Lalu ini adalah print nomor. Nah, sudah sama ya. Oke. Di sini saya akan menggunakan si nomor ini ya. Jadi ini adalah suatu list ya. Nomor ini adalah suatu list. Jadi kalau kita cek di sini ya, tipe data dari nomor itu adalah list. Nah, saya akan melakukan suatu pengulangan ya. Pengulangan untuk penjumlahan. Karena saya deklarasikan dulu di sini adalah suatu variabel namanya adalah sum. Sum sama dengan 0 ya. Ingat di Python tidak perlu pakai titik koma. Kalau pakai titik koma justru jadi salah. Kemudian for misalnya i ya. In. Nah, in-nya apa? In nomor. Nomor itu adalah list ya. Titik 2. Nah, ini sama aja. Sum plus sama dengan i ya. Apa artinya? Ini seperti sum sama dengan sum plus i. Artinya kita akan melakukan penjumlahan. Dan di sini adalah outputnya. Outputnya adalah print jumlah total. Jumlah total ya. Ini adalah si variabel sum. Kalau kita jumlahan ya 1 tambah 2 tambah 3 sampai tambah 10 hasilnya adalah 55. Nah, jumlah totalnya juga di sini sama dengan 55. Kalau kita ganti di sini ya, ini misalnya adalah 101 ya. Run. Kemudian ini kita run, maka jumlahnya ada jadi 5050. Ini sequence yang pertama itu adalah sesuatu di sini ya. Sesuatu di sini ini bisa
berupa range, bisa berupa list, dan yang ketiga dia bisa berupa string. So, kita akan melakukan dari string. Seperti yang sudah saya sampaikan pada pertemuan minggu lalu bahwa string itu dia adalah tipe data yang berurut ya. Dia memiliki indeks juga. Contoh di sini saya akan membuat suatu string ya, kalimat. Misalnya adalah jurusan teknik mesin. Saya yang lakukan di sini adalah saya lakukan pengulangan for, misalnya adalah letter ya, in kalimat titik 2. Jadi apa yang ada di kalimat ini akan dimasukkan ke dalam variabel yang namanya adalah letter. Lalu apa yang akan ditampilkan di sini print ya, letter. Nah ini end, saya kasih spasi kosong. Nah, akan dia print masing-masing dari letternya. Nah jadi seperti ini, jurusan teknik mesin. Atau yang berikutnya, yang keempat ya, selain kita bisa dapatkan dari string, kita juga bisa mendapatkan jumlah atau panjang dari string. Nah, di sini adalah mendapatkan panjang dari string ya. Ini menggunakan yang disebut adalah fungsi len. Contoh penggunaannya di sini ya, len kalimat. Jadi kita pengen tahu kalimat itu dia ada berapa elemen. Nah, sini ada 20 ya. Silakan dihitung sendiri ya. Ini sudah termasuk ke dalam spasi 2 yang kosong ini. Spasi di sini dan spasi di sini. Nah, sekarang saya akan menggunakan pengulangan ya. Sini pengulangan for, ini menggunakan range dan juga len. Pertama saya akan membuat list di sini ya. Saya akan membuat list, namanya adalah mata kuliah. Jadi sini mata kuliah sama dengan contohnya mekanika fluida. Kemudian di sini ada perpindahan panas. Kemudian ada termodinamika. Kemudian ada elemen mesin. Ini adalah sebuah list ya. Saya run dulu ya. Dan saya tambahkan di sini for no itu variabel ya. No in range dari len. Nah, len-nya itu kan artinya dia mengambil ya. Mengambil, dia akan mendapatkan suatu angka. Len-nya apa? Len-nya adalah mata kuliah. 2. Jadi sama aja seperti in range mata kuliah ya di sini. Ini ada 1 2 3 4. Di range-nya itu di mata kuliah ini. Kemudian isinya adalah ya seperti ini. Print mata kuliah, karena dia adalah suatu list ya. Ini kita bisa panggil berdasarkan elemennya. Ini kemudian sini adalah merupakan favorit saya. Jadi kalau kita running seperti ini, mekanika fluida merupakan favorit saya. Ya, jadi ini ngambil, ini ada 4, kemudian sampai 4 kali ya diulang, tapi kita ambil di sini adalah nilainya. Di sini dimasukkan ke dalam variabel no ini. Sorry, ini ada 4 ya, berarti akan diulang 4 kali ya, 1 2 3 4. Nah, ini akan dimasukkan no. Jadi no di sini adalah sebagai indexingnya. Indexing dari si list mata kuliah kita. Selanjutnya kita juga bisa menggunakan yang disebut sebagai fungsi enumerate ya. Enumerate ya, enumerate. Nah, fungsi enumerate ini seperti ini. Adalah for ya. For i, koma matkul in enumerate mata kuliah. Ini titik 2
lalu print misalnya ya, kuliah ke berapa gitu ya. Nah ini adalah matkul. Saya jalanin dulu ya sebelum saya jelaskan. Hasilnya adalah seperti ini. Kuliah ke-1 mekanika fluida, kuliah kedua perpindahan panas, kuliah ketiga termodinamika, kuliah keempat elemen mesin. Jadi di sini print ya, kuliah ke strip ya. Ini sampai sini, kuliah ke strip. Lalu ini plus STR. Jadi kita ubah II ya. Nah, I ini dia akan mendapatkan angka 0, 1, 2, 3 ya. Oleh karena itu kita lakukan plus 1. Maka muncul angka 1, 2, 3 dan 4. Lalu plus di sini artinya kita menyambungkan string ya. Menyambungkan string dengan string baru yaitu adalah string 2. Lalu matkul. Nah, di sini enumerate ya. Enumerate itu apa? Kalau kita lakukan seperti ini, enumerate ya. Mata kuliah. Nah, ini dia hasilnya kayak gini aja. Kalau kita print ya. Sini misalnya print. Nah, ini hanya soal objek. Jadi apa sih itu fungsi enumerate ya? Fungsi enumerate ini dia mengembalikan nilai berupa objek enumerate. Nah, objek enumerate ini sendiri merupakan objek yang iterable, artinya yang dapat diulang ya. Objek iterable yang mana tiap itemnya itu berpasangan dengan indeks atau angka yang mewakilinya. Di sini ya, ini dia mengembalikan suatu objek iterable, mata kuliah. Jadi dimasukkan mata kuliah itu ke dalam matkul. Jadi yang pertama ya tadi mata kuliah yang pertama adalah mekanika fluida ya, maka akan dimasukkan ke dalam matkul ini. Lalu dia akan diulang ya sampai 4 kali ya. Berikutnya akan menjadi perpindahan panas. Masukin lagi ke matkul. Ya, jadi dia akan berpasangan dengan indeks atau angka yang mewakilinya. Dengan kata lain, fungsi ini akan menambahkan penghitung atau indeks ke objek iterable dan mengembalikannya. Kalau kita ingin menampilkan seperti ini, kita perlu menggunakan suatu fungsi yang disebut sebagai fungsi enumerate. Ya, kurang lebih seperti itu. Kita lanjutkan kembali. Kali ini masuk ke bagian yang terkait dengan pengulangan menggunakan while. Sebelumnya kita sudah belajar menggunakan for ya. Nah, bedanya apa di sini? Pada pengulangan menggunakan while, kita perlu memasukkan suatu kondisi yang mana pengulangan itu akan diulang. Jadi akan terus diulang sampai kondisinya itu tidak terpenuhi, atau selama kondisinya benar maka akan terus diulang. Lalu apa statement yang akan diulang ya? Ini adalah statement yang akan diulang. Kalau kita gunakan fungsi atau kita gunakan for ya, for itu dipakai umumnya adalah untuk kita lakukan pengulangan yang sudah jelas mau diulang berapa kali. 10 kali kah, 5 kali kah, itu sudah jelas. Atau untuk sesuatu hal yang merupakan suatu sequence. Sedangkan kalau kita gunakan while, ini adalah pengulangan yang sampai kondisinya terpenuhi saja. Kalau kondisinya benar, maka dia akan diulang. Oke, saya akan lakukan contoh di sini adalah pengulangan ini dengan while. Saya akan deklarasikan di sini misalnya hitung ya. Hitung sama dengan 1. Kemudian while kondisinya apa? Hitung ini kurang dari sama dengan 10. Jangan lupa titik 2. Lalu print adalah hitung. Kemudian di sini
hitung plus sama dengan 1 ya. Ini artinya apa? Ini artinya adalah hitung sama dengan hitung plus 1. Lalu di sini print selesai. Nah, selesai seperti ini ya. Ini sama seperti for apabila kita akan melakukan pengulangan dari angka 1 sampai 10. Nah, hasilnya seperti ini. Kalau mau ke samping tinggal ditambahin apa? N. Nah, seperti ini ya. Sorry. Ini nggak bisa ya. Nggak bisa seperti ini, maaf. Ini mestinya adalah ketika printnya ya. Ini, maaf, printnya di sini. Lupa saya. Nah, ini end. Nah, ini akan ke samping ya. Kalau misalnya nggak ada ya dia akan ke bawah secara otomatis. Ini adalah while ya. Ini kurang lebih mirip seperti pada C++. Berikutnya adalah while else. Nah, inilah yang membedakan Python dengan C++. Pada C++ nggak ada while else, adanya do while. Dan ini juga tidak serupa dengan do while. Ini lebih mirip kepada if else, tetapi dengan ada suatu kondisi pengulangan. Satu apa? Kalau tidak terpenuhi maka statement yang akan diulangnya apa? Kurang lebih di sini ya. Cara penulisannya adalah pertama kita punya while, lalu kondisinya apa? Kondisi titik 2 ya, jangan lupa. Kemudian statement yang akan diulang. Lalu berikutnya adalah else titik 2. Lalu statement yang akan diulangnya apa? Oke, ini kurang lebih seperti ini. Contohnya, cara ini ya, saya tulis lagi hitung sama dengan 0 kali ini. Lalu while hitung ini kurang dari 5 ya. Titik 2 print hitung ini kurang dari 5. Lalu lakukan hal yang sama, hitung plus sama dengan 1 ya. Else di sini ini print hitung ini tidak kurang dari 5. Ini sama, hitung plus sama dengan 1. Kalau kita jalankan hasilnya seperti ini ya. 0, 1, 2, 3 sampai 5 tidak kurang dari 5. Kalau kita tambahkan misalnya jadi 15 ya. Ini akan seperti ini. Karena dia tetap kurang dari 5 ya. Dia jadi 15 kali. Tergantung dengan kondisinya yang terpenuhinya apa. Selanjutnya, pada Python dia juga memiliki kata kunci pelompatan ya, yaitu penggunaan kata kunci break dan continue. Penggunaannya bisa dibilang kurang lebih sama ya. Contoh di sini adalah penggunaan kata kunci break. Nah, saya punya pengulangan ya, for huruf in kalimat. Yang tadi ya, kalimat. Lalu if di sini adalah hurufnya ini sama dengan T besar. Lalu titik 2 apa yang dilakukan? Lakukan adalah break ya, break. Lalu di sini print
huruf sekarang. Seperti ini. Selesai. Kita kalimat itu kalimat yang mana? Kalimat yang di atas, yaitu yang kalimat jurusan teknik mesin. Gimana? Jurusan teknik mesin. Nah ini ya. Kita lihat ya, jurusan teknik mesin dia akan ada T besar di sini. Ini ada T besar. Jadi kita lakukan di sini ya. For huruf in kalimat. Jadi akan diulang sebanyak jumlah kalimat sampai di sini ya, ketemu ya if huruf T besar, dia akan break. Sama seperti pada C++, artinya break itu akan keluar dari statement pengulangannya. Nah, kalau dijalankan hanya jurusan spasi kosong, ketika huruf T langsung selesai. Jadi dia langsung keluar dari statement pengulangan. Itu pengulangan yang for ini. Nah, sedangkan kalau misalnya continue ya, ini continue adalah penggunaan continue ya. Kata kunci continue sama ya, for huruf in kalimat. Jadi jika ketemunya adalah if hurufnya itu adalah huruf E kecil ya, maka lakukan adalah continue. Kalau continue, dia hanya akan melewati saja, tapi dia tidak keluar dari blok pemrograman. Tidak keluar dari blok for-nya. Kalau di sini adalah print huruf sekarang ya. Oke, kita coba jalankan di sini. Ini jurusan teknik, E-nya hilang ya. E-nya hilang karena di sini ada continue ya. Nah, E-nya hilang, teknik. Nah, mesin, E-nya nggak ada juga. Jadi ini adalah contoh bagaimana kita menggunakan break dan continue ya. Prinsipnya sama. Kalau break itu keluar dari bloknya, misalnya pengulangan. Kalau continue nggak, dia nggak keluar, hanya meloncati saja tapi melanjutkan di blok pengulangannya itu. Baik, sekarang kita masuk ke bagian yang terakhir. Bagian yang terakhir adalah fungsi. Di sini saya akan menjelaskan cara mendefinisikan fungsi ya. Definisikan fungsi itu caranya adalah kita pakai kata kunci ya. Ini adalah def. Jadi kita awali dengan def, lalu nama fungsinya apa? Nah, nama fungsi ini bebas ya. Kemudian di dalamnya bisa berupa argumennya apa dan titik 2, lalu dilanjutkan di sini dengan isi ya. Isi dari statementnya apa? Isi statement di dalam fungsinya apa? Kemudian kalau ada nilai balik ya, kita bisa menggunakan yang namanya adalah return ya. Return, kemudian nilai yang dikembalikannya apa? Ini adalah kurang lebih bagaimana kita membuat fungsi. Kita akan belajar membuat fungsi yang kita definisikan sendiri. Yang pertama ya tadi def. Misalnya saya akan buat nama fungsinya itu adalah menyapa. Argumennya adalah nama. Lalu titik 2. Oke, sebelum kita berikan suatu statement, misalnya statementnya ya, print ya. Print halo. 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 Ini nama apa kabar gitu. Ini adalah fungsi yang kita akan buat.
Nah, sebelum kita lakukan statement, kita bisa tambahkan deklarasi terkait dengan deskripsi dengan menggunakan tanda petik 3 kali. Misalnya gini ya, fungsi ini dipakai untuk menyapa nama ya, yang diberikan user hanya perlu memasukkan nama ke dalam fungsi. Kalau ini kita kasih penjelasan lagi, contohnya menyapa, contohnya adalah Tini ya, ini. Nah, tampilannya adalah misalnya gini, halo ini apa kabar gitu ya. Nah, heran ya, ini kita sudah definisikan sebuah fungsi. Kita bisa tahu ya fungsi menyapa itu seperti apa. Kita bisa bertanya menggunakan fungsi help. Jadi kalau kita mau tahu suatu fungsi gunanya untuk apa, ya kita gunakan help lalu nama fungsinya. Misalnya adalah menyapa. Ya kan tulisannya, fungsi ini dipakai untuk menyapa nama yang diberikan. Nah, ini adalah definisi yang kita buat tadi ya. Jadi kalau kita hapus, ini ya, saya hapus, saya run, kemudian saya run ini. Tulisan ini adalah function menyapa in module main ya. Nggak ada penjelasannya. Tapi kalau kita kasih definisi, dia akan muncul definisinya apa. Nah, ini bagus apabila kita mau melakukan suatu dokumentasi ya. Fungsi help juga bisa dipakai untuk fungsi-fungsi yang sudah ada ya. Misalnya tadi len itu apa sih? Oh, len itu ternyata built-in function. Jadi dia bukan fungsi yang kita definisikan, tapi built-in function. Nah, ini in module built-in. Nah, ini len return the number item in a container. Nah, contohnya seperti itu. Sekarang kita akan coba memanggil fungsi menyapa ya. Menyapa. Lalu saya tambahkan argumennya. Di argumennya nama ya, misalnya adalah Joni Sugema. Heran, nanti muncul ini, halo Joni Sugema apa kabar, seperti itu. Atau kita juga bisa seperti ini, kita buat variabel ya, panggil ini kita input ya, input misalnya adalah masukkan nama, lalu kita panggil fungsi menyapa ya. Kita masukkan di sini adalah panggil. Dimasukkan nama. Namanya misalnya adalah Caleb. Enter ya. Lalu halo Caleb, apa kabar? Selanjutnya, saya akan menjelaskan fungsi yang memiliki argumen kata kunci. Sini saya akan definisikan fungsinya ya. Namanya adalah misalnya print info. Ini ada nama, koma, usia. Titik 2 ya. Nama, koma, usia. Bedanya apa? Kalau sebelumnya ya, ini hanya nama saja. Ini nama, koma, usia. Artinya ada 2 argumen. Saya jelaskan di sini ya, misalnya fungsi ini menyampaikan info tentang nama dan usia. Nah, kemudian di sini print ya, print nama titik 2 koma nama. Kemudian print usia titik 2 koma usia. Ini beda dengan yang sebelumnya ya. Jadi kan halo nama apa kabar ya. Oke, kita jalanin dulu. Kemudian kalau kita lakukan help ya, misalnya help print info gitu ya. Ini akan tulisannya fungsi ini menyampaikan info tentang nama dan
usia. Oke, sekarang kita panggil ya fungsinya print info ini dengan kata argumen kata kunci ya, dengan argumen kata kunci. Contoh misalnya adalah usia sama dengan 42, namanya adalah nama sama dengan Susno ya. Kita tahu bahwa pada ini ya di fungsi yang kita definisikan itu mestinya masuknya nama duluan baru usia ya. Tapi kalau kita jalankan, nah ini nggak kebalik ya. Tetap namanya Susno, usianya 42. Beda cerita kalau kita lakukan tanpa argumen kata kunci ya. Contoh seperti ini. Tanpa argumen kata kunci, kita masukkan 56, misalnya Jajang. Dia akan terbalik. Jadi namanya 56, usianya Jajang. Berikutnya adalah fungsi dengan argumen default ya. Ini kita punya argumen yang default. Jadi sudah ada dari sananya, kalau dikosongkan udah jelas ya. Dia akan diisi apa. Contoh ya, saya kasih definisi misalnya adalah print info 2. Nah, di sini ada nama, usia. Nah, usianya itu misalnya adalah tua ya gitu ya. Nah, tua itu menjadi argumen default kita. Oh, ini sama ya. Argumen default itu ketika kita tidak mengisikan argumennya apa, contoh seperti ini, maka dia akan keluarnya adalah nilai defaultnya. Misalnya namanya adalah Filippo ya. Filippo. Nama Filippo usianya tua. Jadi dia by default ketika dikosongkan dia akan diisi tua. Beda cerita kalau kita kasih misalnya 56. Nah, dia akan muncul 56. Tapi kalau kita kosongkan seperti ini, dia akan diisi dengan kata tua. Selanjutnya adalah fungsi yang bisa melewatkan ya sembarang argumen. Dia bebas, masuk apapun bisa. Nah, ini kita definisikannya gimana? Def, contoh ya, ini adalah print info 3 ya. Setelah saya kasih ARG ya. ARG adalah arg 5 gitu ya, arg 5. Nah, ini intinya adalah harus ada yang pakai bintang ini. Dahulu dengan bintang namanya beda-beda apa? Misalnya namanya var to play ya misalnya. Pick 2, jangan lupa. Nah, ini misalnya saya kasih definisi bahwa fungsi ini untuk menampilkan argumen sembarang yang dilewatkan. Bebas, masuk apa aja. Kemudian masukkan di sini ya, tampilannya adalah print ya. Misalnya output titik 2. Ini print misalnya argumen yang pertama ya. Argumen pertama arg 5 tadi ya. Kemudian nah ini for, ini bebas ya. Boleh pakai var misalnya, atau misalnya i ya, for i in var to play. Nah, ini konsisten dengan yang ada bintangnya sini. Tapi kita tulis tanpa menggunakan bintang. Lalu titik 2. Nah, ini adalah print ini ya. I, and kasih spasi kosong. Ini saya run dulu ya. Oke. Contoh di sini print info 3 ya. Isinya misalnya adalah ini Ibu Susi. Kemudian argumen berikutnya adalah usianya 67 tahun. Kemudian hobinya makan. Kemudian misalnya adalah tinggal di desa. Lalu kita masukin sembarang argumen 90, 66, 33. Kayak kita run ya. Ini output ya. Output ini Ibu Susi. Nah, ini sesuai dengan argumen 5.
Lalu yang diulang ini, usianya 67 tahun, hobinya makan, tinggal di desa. Sesuai dengan apa yang kita inputkan. Sembarang argumen bisa lewat ya. Gak peduli. Oke. Berikutnya, saya akan masuk ke fungsi yang disebut sebagai fungsi lambda. Nah, fungsi lambda itu apa? Ini kurang lebih penjelasannya ya. Jadi ada suatu fungsi ya. Ini namanya boleh f, boleh yang lainnya. Kemudian ini sama dengan lambda. Dan dia lebih simple ya. Langsung ini keywordnya adalah lambda. Argumennya apa? Argumennya misalnya suatu nilai A ya. Kemudian ekspresinya apa? One-line expression. Jadi untuk fungsi-fungsi yang sangat simple. Kemudian saya bikin fungsi namanya adalah kuadrat. Kuadrat ini adalah suatu fungsi lambda yang mana jangan sampai tertulis lambda ya. X ini adalah argumennya yang mana nilainya adalah X bintang-bintang 2. Nah, bintang-bintang 2 itu apa? Bintang-bintang itu artinya untuk angkat ya. Angkat 2. Ini oke, ini jalan. Selanjutnya adalah kalau saya lakukan seperti ini, kuadrat misalnya adalah 10 ya. Maka yang keluar adalah 100. Ini adalah suatu fungsi kuadrat yang menggunakan fungsi lambda ya. Kalau kita lakukan di sini help kuadrat, nah dia langsung tulis ini adalah fungsi lambda. Ini kalau kita punya suatu ekspresi yang sangat simpel ya, one line expression, kita dapat menggunakan fungsi lambda. Kalau yang lain misalnya f ya, f ini sama dengan lambda misalnya a, b. Nah di sini artinya bisa terdapat dua argumen ya, a dan b, yang mana ekspresinya adalah misalnya a kali b. Nah kalau kita masukkan di sini f 8,9 ya. Nah kita akan lakukan perkalian 8 kali 9 sama dengan 72. Fungsi lambda juga bisa untuk berupa string ya. Nah namanya func lambda. Ini nama titik 2. Nah ini ekspresinya apa? Print boleh. Print misalnya adalah halo nama. Ya. Saya jalanin di sini adalah func Bowo misalnya ya. Bowo. Nah, keluarnya adalah halo Bowo. Ya jadi ini adalah fungsi lambda yang mana di sini hanya perlu one line expression. Jadi untuk fungsi-fungsi yang simple kita bisa menggunakan fungsi lambda. Ini tanpa perlu panjang ya, def tik 2 apa, ini cukup satu garis saja selesai. Berikutnya adalah fungsi yang memiliki nilai balik ya. Sebelumnya kita tuliskan ya, itu adalah fungsi-fungsi yang tanpa ada nilai balik. Nilai balik itu adalah return value ya. Return value. Bedanya apa dengan yang sebelumnya ya? Yang sebelumnya ya, di sini kita nggak ada return value sama sekali, tidak ada return apa. Nah, tinggal ditambahkan return saja. Contoh di sini saya bikin definisi ya. Misalnya adalah beda. Argumennya adalah A, B, C ya. Ini jangan lupa titik 2 tadi kelewat. Titik 2 seperti ini. Kemudian nah ini fungsi ini akan mengembalikan nilai minimum ya, absolut dari perbedaan nilai yang dimasukkan. Nah, isinya di sini ya, beda 1 ya, beda 1 ini sama dengan absolut A min B. Kemudian beda 2 ini adalah absolut B min C. Kemudian beda 3 ini adalah absolut ABS A min C ya. Min C. Seperti ini. Lalu yang apa yang di return, yang dikembalikan ya, return adalah nilai minimum ya. Beda 1, beda 2, beda 3.
Nah di sini ya, ini ada fungsi absolut ya. Ini artinya kita mencari nilai absolutnya, atau kalau dia negatif dia jadi ambil nilai positifnya saja. Lalu return di sini ada min ya. Ini akan otomatis mencari ya mana yang nilainya minimum antara beda 1, beda 2 dan beda 3. Heran ya. Ini kita jalankan help beda gitu ya. Beda. Nah ini artinya ini ya, mengembalikan nilai minimum. Kalau kita lakukan help, sedangkan tadi kalau kita penasaran help ABS itu apa sih? ABS ini built-in function, itu the absolute value of the argument. Lalu help misalnya min, ini juga sama, dia adalah built-in function gitu ya. Nah sekarang kita masukkan di sini ya, x sama dengan input. Nah, bilangan 1 ya, 2. Ini saya ganti ya, jadi X, ini Y, ini Z, ini bilangan 2, ini bilangan 3. Lalu saya masukkan di sini adalah beda. Nah, karena tadi ya, dia adalah string, kita harus kita konversi menjadi integer. Nah, X, Y, NT, Z. Jangan 1 misalnya 5, 9, 10 ya. Nah, ini 1 ya, nilai minimumnya. Tuh. Lalu di sini juga kita bisa definisikan misalnya ya. Definisikan namanya fungsi pangkat 4 ya, pangkat. Pangkat argumennya hanya A gitu ya. Nah, isinya misalnya A sama dengan A bintang-bintang 4 ya. Lalu apa yang di return? Yang di return adalah nilai A-nya. Jadi kalau saya jalankan di sini misalnya print ya. Print pangkat 5 ya. Saya akan mendapatkan hasil 5 pangkat 4, 625. Baik, yang terakhir adalah yang disebut sebagai metode. Apa itu metode? Metode adalah suatu fungsi yang dimiliki oleh suatu objek. Contohnya, objek itu apa? Adalah segala sesuatu ya, segala sesuatu yang ada di Python. Itu kita sebut sebagai objek. Contoh di sini kita membuat variabel ya. Membuat variabel bertipe data list, maka itu adalah objek ya. Jadi variabel list itu adalah objek. Dan di sini ada fungsi yang hanya dapat digunakan oleh variabel tertentu saja. Itulah yang disebut sebagai, ini saya kasih bold ya, sebagai metode. Minggu lalu saya sudah jelaskan ya bahwa kalau kita punya list, karena listku ya, ini isinya adalah P, ini N dan J ya, EN J. Kita punya yang namanya adalah perintah ya, append. Append itu apa? Append itu menambahkan satu di belakang. Jadi kalau kita lakukan di sini, misalnya print ya, listku, dia akan tambah jadi PNG. Nah, kalau kita punya
tuple ya, tuple E-nya 3, sama isinya adalah PNJ di sini ya. PNJ itu, tuple itu dia tidak punya metode yang namanya append, karena append itu hanya punya list. Kalau kita lakukan append di sini, append i ya, maka nggak bisa. Kalau kita running ya, dia akan muncul perintah error. Object has no attribute append. Jadi dia nggak punya atribut yang untuk append. Sedangkan list punya, artinya append ini adalah metode untuk suatu objek yang disebut list. Contoh lain misalnya yang termasuk metode adalah misalnya upper ya. Saya punya objek di sini ya. Saya membuat objek ini berupa string. Nah, pada string ini, nama stringnya itu adalah huruf kill ya. Kill. Ini isinya adalah huruf kill ini ya. Oh, saya lakukan perintah di sini ya. Print huruf kecil kasih upper. Nah, seperti ini. Ini akan hasilnya adalah jadi huruf kapital semua. Dan ini hanya bisa kita lakukan untuk string ya. Contoh di sini saya masukkan ya, huruf kapital itu sama dengan ini ya. Ini huruf kecil. Kemudian saya print huruf kapital ya. Ini kan huruf kapital. Ya boleh nih pakai upper ya. Pakai upper atau di sini pakai lower ya. Itu bisa. Beda cerita kalau tadi listku ya. Nah, ini contoh ya. Listku titik lower ya. Lower. Nah, seperti ini. Nah, ini nggak ada karena dia tidak punya atribut yang namanya lower. Tapi kalau kita lakukan di sini ya, huruf kill ini kita pakai lower ya, lower. Nah, kill. Ya bisa. Ya, jadi ini adalah suatu metode, artinya sesuatu yang hanya dimiliki oleh sesuatu objek gitu ya. Jadi kalau kita ganti tadi ini menjadi listku ya, listku, dia nggak bisa. Baik, kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Jangan lupa ada latihan yang perlu kalian kerjakan melalui e-learning. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.